ya selama komitmen dan konsisten, pasti pelayan ini bernapas panjang. Komitmen dan konsisten. Iya, karena walaupun kita di samping membutuhkan dana kan, Ya. Karena kata-kata aja teman-teman di sini baik-baik dan mereka menghidupi panggilannya. Ini menjaga supaya berkesinambungan dan berkelanjutan pelayanan kita. Jadi gaungnya, duduknya, dasarnya adalah Jubileum 120 tahun. Injil di Tanah Simalungun, tetapi bukan hanya momen Jubileum saja, tetapi untuk seterusnya. Ya. Ya, itu bagian dari mencintai Yesus, mencintai GKPS dan mencintai kemanusiaan. Ya. Mencintai Yesus, mencintai GKPS, dan mencintai kemanusiaan. Selamat berjumpa kembali. Hari ini saya bersama-sama dengan orang-orang penting di GKPS di distrik 11, tepatnya di kaki Gunung Sipiso-Piso. Ada Bapak Preses, Bapak Pendeta Jan Krisinaga, ada Bapak Pendeta Rubet Manihuruk, dan ada Bapak Pendeta David Henrico Sumbayak. Nah, ada sesuatu yang menarik dalam perjalanan pelayanan mereka di distrik 11, tepatnya melayani ke lembaga pemasyarakatan atau ke penjara di Kabanjahe, Bang ya? Iya. Di Kabanjahe. Nah, dalam hal ini yang menjadi koordinator dalam pelayanan ke penjara ini adalah Bapak Pendeta David Henrico Sumbayak. Horas ma Bapak Syam. Horas. Bapak Pendeta David, mohon izin Pak Preses, saya langsung saja ke Bapak Pendeta David, kan begitu. Gimana kira-kira pandangannya sehingga tercetus ide di antara Nasyam melayani ke penjara? Bolehlah share kepada kita, sekaligus bisa juga ini menginspirasi kami gitu, menginspirasi kawan-kawan yang lain dalam pelayanan yang lain ketika Nasyam menularkan semangat ini kepada kita. Gimana kira-kira? Bolehlah di-share? Iya, terima kasih. Mungkin kami sapa dulu Yap, para silakan. pemirsa semuanya bangku iman. di bangku iman ini. Dan kami bersyukur di tengah-tengah perjalanan hidup, terlebih dalam pelayanan, seorang pendeta Aryamsa mengunjungi daerah kami, daerah Setunggaling sekitarnya. Ya, berkaitan dengan pelayanan di distrik 11, di mana dalam program 2023 tercetus yang namanya pelayanan kepada Binaan. warga binaan yang ada di layanan Rutan. Lembaga pemasyarakatan ya? rutan. Oh, rutan. Ya, Rutan. pada dasarnya memang lapas. Tapi ternyata di wilayah distrik Karo 11 Dairi. yaitu Karo Dairi yang lah. berdomisili Karo dengan Dairi Belum ada. hanya rumah tahanan rutan. Rutan ya. Jadi ini tercetus dari bentuk kebersamaan kami, di mana saat itu ketika bersama-sama duduk bersama para pelayan yang ada di Itu duduk bersamanya di momen formal atau di momen non formal atau hanya sebatas kopi bareng gitu? Iya. Jadi pertemuannya ini berdasarkan kopi bareng. Nah, di sela-sela Istirahat. pertemuan Jam para pendeta GKPS awal. di awal tahun, ketepatan kami duduk bersama pendeta-pendeta dan para pelayan yang ada di GKPS distrik 11. Dan momen ini kami nyatakan bentuk keseriusan kami dalam pelayanan, merasakan hadirnya firman Tuhan ataupun Injil di tanah Simalungun yang dikenal secara GKPS Jubileum Ya. 120. Berarti pelayanan ke penjara itu termasuk gaung daripada Jubileum. Benar. Iya. Iya.
Walaupun itu diawali di pembicaraan non formal, Iya. bukan di rapat pendeta begitu ya, Oh, tapi di sela-sela rapat pendeta Nasiam ngobrol dan muncul ide itu melayani ke penjara begitu. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa harus penjara? Apa kira-kira latar belakangnya itu? Iya. Secara sederhana kami berpikir, banyak yang merdeka, tetapi ada juga yang merasakan ketidakmerdekaan. Misi pembebasan begitulah kira-kira. Begitu ya Pak Preses ya? Jubel. Iya, misi Melalui jubileum gitu. firman dan karya Allah. Ya, betul. Jadi penyentuhan firman itu, Injil itu bukan hanya orang-orang yang merasakan hidup bebas. Tetapi kami meyakini ada juga umat Allah yang perlu mengalami dan merasakan firman Tuhan sebagai pembebas, walaupun dibatasi ruang dan tempat. Dengan kehadiran firman Tuhan, badan boleh terpenjara, tetapi iman, Betul. keyakinan mereka merdeka. Iya. Itulah landasan kami. Kenapa menyentuh para jemaat Tuhan yang dengan ada di Rutan. berbeda aliran gereja. Karena kita tahu di warga binaan rumah Rutan. tahanan secara khusus yang ada di Kaban Jahe itu bukan hanya bergaungkan GKPS, tetapi Yap. seluruh Denominasi gitu ya. dominasi. Dan di sini kita berdoa dalam pelayanan ini mereka lebih dikuatkan dan mengalami sebuah Lawatan, pandangan jamaah, baru. gitu ya. Iya. Dan harapan ketika mereka keluar dari ruang rumah tahanan ataupun ruang binaan, mereka dapat melihat hidup yang lebih baik lagi. Sudah berapa lama Nasiam melayani ke sana? Ada hitungan bulan barangkali ya? Iya, jadi puji Tuhan ketika kami awali dengan kunjungan yang didampingi Bapak Preses tetap, kita awali di bulan 3. Bulan 3. Ini bulan 7 ya. Di bulan 7. 3 hingga saat ini sudah berjalan. Dan melayani ke sana sekali berapa lama itu Pak? Jadi sesuai dengan kesepakatan kami dengan pihak Rutan, Koordinator rohani. koordinator rohaninya, kami di minggu kedua dan minggu keempat Berarti 2 kali sebulan ya? setiap bulannya. Nah, yang menjadi pertanyaan kan begini. Nasiam berasal dari beberapa wilayah yang berbeda di sekitaran Kaban Jahe begitu. Bagaimana Nasiam mengelola kebersamaan itu? Di samping juga Nasiam kan butuh dana. Gimana kira-kira trik Nasiam untuk memanajemen itu, begitulah kira-kira? Iya, seperti momen kami menyatakan kehadiran pelayanan ke Rutan adalah untuk memerdekakan manusia melalui firman Tuhan. Jadi kami juga memerdekakan diri kami selaku pelayan dengan bentuk pelayanan yang murni, didasarkan dengan kunjungan, pelayanan, sentuhan tanpa membebankan orang lain, tetapi mendorong orang lain untuk bersukacita mendukung pelayanan ini. Jadi memerdekakan juga. Jadi secara contohnya ketika kami melayani, kami para pelayan siap sedia untuk menanggung pembiayaan. Contoh, Oh, berarti dari kantong para pelayan begitu ya? benar. Nasiam tidak cari donatur sampai saat ini begitu? Iya, secara khusus kami tidak mencari donatur, cuma kami berdoa ada orang-orang yang rindu dan merdeka untuk melayani bersama kami kepada warga binaan Rutan Iya. yang ada di distrik 11 ini. Jadi sistem pelayanan kami bergerak bersama-sama para full timer, baik itu penginjil, baik itu pendeta, bahkan para calon-calon pikaris juga kami melibatkan. Iya. Sehingga mengajarkan mereka juga motivasi pelayanan adalah motivasi dekat kepada Tuhan dengan memerdekakan diri dengan segala bentuk yang mengikat. Sampai sejauh ini tantangan-tantangan internal eksternal apa yang sudah Nasiam hadapi di
pelayanan yang kerutan ini? Ya puji Tuhan, saya selaku ketua tim belum sampai saat ini mengalami tantangan secara signifikan. Tetapi walaupun ada kendala, tim kami bersama dengan para pelayan masih solid untuk saling menutupi satu dengan yang lain. Contohnya, ketika terhalang jadwal yang sudah ditetapkan tim, kami bisa saling menutupi. Iya. Nah, dan itu pada saat dasarnya adalah kendala di tengah-tengah pelayanan ini. Tetapi puji Tuhan, di resort juga tidak terganggu, di rutan juga tidak terganggu. Iya. Abang Pendeta Grubet, bagaimana kira-kira Ham melihat ini? Keakanannya ke depan dan nilai plus di sini. Abang Pendeta Grubet sebagai apa di timnya, Bang? Ya, tim hore-hore. Tim hore-hore. Iya. Tapi tim hore-horenya ini juga Iya. tidak kalah signifikan artinya begitu ya. Tidak kalah berarti. Gimana kira-kira, Bang? Kasih sedikit, Bang, pelayanan ke penjara ini, Bang. Iya, seperti disebutkan apa tadi, ketua tim. Ya, selama komitmen dan konsisten, pasti pelayan ini bernapas panjang. Komitmen dan konsisten. Iya, karena walaupun kita di samping membutuhkan dana kan, Ya. ya kita juga lebih condong kepada membutuhkan kekompakan dan kebersamaan. Ya, karena ketika sudah kompak, ya dana bukan masalah lagi. Karena sebagai Ya. contoh sudah sebutkan pada tadi, ya kalau kita misalnya butuh, ini ada snack ini, kita berangkat hari ini. Misalnya, terus Mbak Preses bilang, tunggu saya ada telepon katanya. Yap. Jadi ada juga yang memberikan hati gitu. Jadi intinya itu tadi, keakanannya ini terus berjalan ketika tetap konsisten dan kompak. Ketika gitu. kita punya konsisten, komitmen, kompak, Iya. jarak bukan soal kilometer ya. Iya. Dana juga bukan soal Sampai saat angka ini, begitu iya, ya. sampai saat ini. Tapi bagaimana soal rasa, soal kebersamaan dan soal kemauan begitu. Iya. Tentunya kan dalam semua ini saya melihat peran yang sangat strategis dari Bapak Preses kita begitu ya. Iya benar kali, Pak Asmai. Saya melihat Bapak Preses kita ini sampai sejauh ini salah satu Bapak Preses yang pelayanannya begitu menyentuh dan peduli kepada kawan-kawan begitu ya. Ya kalau kita bisa bilang, ya, apalah, memberikan motivasi terus. Motivasi. Iya, kalau misalnya ada yang aku berhalangan, langsung Bapak Pres bilang, ayo siapa yang bisa ganti. Jadi motivasi seperti itu kan mendorong yang lain juga. Oh iya ya. Jadi pelayanan terus berjalan. Jika seandainya yang sudah dijadwalkan ada halangannya, misalnya, gitu. Jadi tidak terlepas dengan peran Bapak Pres kita lah. Bapak Pres kita bisa memberikan memberikan garansi bahwa pelayanan ketika kita bersama tidak ada yang terkendala begitu. Iya. Tapi saya ingin dengar juga ini sepatah dua patah kata atau kalimat dari Bapak Persis kita sebagai apa kira-kira Koordinator. apa kira-kira yang menjadi prinsip pelayanan yang dihidupi sampai sejauh ini setelah 3 tahun lebih lah barangkali menjabat sebagai Preses di distrik ini begitu. Gimana kira-kira Bapak Preses kami yang ganteng dan humble ini? Imut. Imut ya? Iya, imut. Nah, itu dia kan. Ya, saya menangkap itu simbol daripada kedekatan kawan-kawan kepada Bapak Presesnya. Gimana Pak Preses? Ya, karena kata-kata aja teman-teman di sini baik-baik. Dan mereka menghidupi panggilannya. Halo? Dan Hamsel laku Preses kan mengelola itu, mengelola orang-orang yang menghidupi panggilannya. Banyak pun orang-orang yang menghidupi panggilannya kalau tidak di manajemen dengan baik kan jadi persoalan juga begitu kira-kira ya. Di jalannya aja. Jadi secara prinsip jubileum 120 tahun salah satu ya. Iya. Saya tidak katakan satu-satunya. Salah satu gaung yang sudah Nasyam lakukan di sini adalah pelayanan ke penjara. Iya, Begitu ya? Jubel. Laiku tondongku Pendeta David ya. Betul, Pendeta. Apa kira-kira harapannya Leh untuk pelayanan ke penjara ini? Khusus pelayanan ke penjara dulu Leh. Iya, terkhusus ya dalam pengalaman yang kami alami untuk pelayanan kerutan ini dalam beberapa waktu yang sudah kami
jalani ini jangan putus. Itu harapan, harus berlanjut lah. Karena harapan dan doa ketika warga binaan itu mengalami pembebasan, dan pembebasan itu bukan hanya secara badannya saja, tetapi terbawa oleh hidup rohani mereka, dengan dipupuknya, dengan digalinya, dengan disentuhnya melalui firman Tuhan di dalam kehidupan mereka selama mereka mengalami proses pembinaan di rumah tahanan. Makanya melalui anjuran Preses, ini bukan hanya pelayanan dari para full timer, yaitu notabene-nya pendeta dengan penginjil, tetapi untuk menggaungkan ini terlebih di distrik 11, kita mencoba terus untuk mendata para pelayan, baik itu Sentua dengan Samas, untuk mengikuti dan terlibat dalam pelayanan Termasuk ke pada rutan ini, warga ya. binaan di rutan secara khusus. Ya. Ini dia gaungnya. Jadi kita bukan hanya pendeta. Kenapa demikian? Masukan dari Preses ini kita jadikan momentum supaya ketika para pelayan dipindahkan ataupun terjadi rotasi mutasi, pelayanan kepada rutan itu tidak terputus. Karena pada umumnya terjadi pelayanan-pelayanan karena para pendeta ataupun penginjil yang sering mengalami pemutasian. Apa yang sudah dilakukan Tidak berlanjut. tidak berlanjut secara konsisten ya. Tetapi ketika ini digaungkan oleh Preses, mari kita undang, kita ajak juga para pelayan di gereja masing-masing, di resort kita, paling tidak 2 per resort ya Bang Grubet ya. Ya. Dua orang pelayan dari resort yang ada di distrik ini. Itu sementara. Jadi ini menjaga supaya berkesinambungan dan berkelanjutan pelayanan kita. Jadi gaungnya, duduknya, dasarnya adalah Jubileum 120 tahun Injil di Tanah Simalungun, tetapi bukan hanya momen Jubileum saja, tetapi untuk seterusnya. Ya. Itu harapan. Momentum awal di Jubileum, tapi harapan ini berlanjut. Iya. Istilah Bapak Pendeta Grubet, berlanjut mempunyai napas panjang begitu. Napas panjang. Istilahnya Jubileum inilah gerbangnya Yap. untuk terus masuk ke dalam, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Ya. Dan dilanjutkan untuk seterusnya. Iya. Terima kasih Pak Ginasiam. Saya pikir ini bisa menjadi inspirasi bagi kita, motivasi juga. Terima kasih Pak Preses. Terima kasih. Closing statementnya Pak Preses. Ya, itu bagian dari mencintai Yesus, mencintai GKPS, dan mencintai kemanusiaan. Yap. Mencintai Yesus, mencintai GKPS, dan mencintai kemanusiaan. Terima kasih Pak Preses. Tepuk tangan.